Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Pemirsa, senang sekali hari ini saya Fahada Indi kembali menjumpai Anda dalam program Damai Indonesiaku. Dan hari ini pemirsa, kita menjalani hari-hari kita terkadang dengan penuh ujian, dengan penuh tekanan, tantangan, dan tak jarang dengan penuh persaingan. Dan ketika momen tersebut terjadi, kita harus menyadari bahwa terkadang yang paling tersakiti adalah hati kita. Iri, amarah, kecewa, bahkan gelisah. Semua menjadi penyakit hati yang tidak terlihat namun terasa begitu berat. Lalu ketika demikian terjadi, apa obatnya? Obatnya adalah keimanan kepada Allah. Karena imanlah yang membuat kita tenang dari rasa cemas. Imanlah yang menguatkan kita saat kita rapuh. Dan iman pula yang mengingatkan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Dan untuk itu Damai Indonesiaku pada hari ini akan membahas tema iman, obat penyakit paling aman. Dan untuk membahas mengenai tema tersebut sudah hadir guru-guru kita hari ini, yakni ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i serta Ustazah Muawanah. Dan langsung saja inilah dia Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, disiarkan langsung dari Masjid Al-Fatah Unisma di Jalan Unisma, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Langsung saja pemirsa kita saksikan Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kami, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sumarno, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Apa-apa yang akan disampaikan di majelis hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Sahabat Damai Indonesiaku dimanapun berada, serta seluruh jamaah Damai Indonesiaku Masjid Al-Fatah Unisma Bekasi, betul? Syukur alhamdulillah hari ini Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, duduk di sini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan ilmu pada hari ini. Salawat salam mari sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ujian. Gak ada manusia di dunia ini yang gak pernah diuji, betul? Orang kaya diuji, orang susah diuji. Tapi ujian itu menjadi satu hikmah buat kita, asalkan ujian itu harus dibarengi dengan keimanan. Jamaah sekalian, kalau kita di dunia ini dapat sebuah ujian, ya harus pakai iman. Kenapa harus pakai iman? Karena bikin tenang hati kita. Hati jadi tenang gara-gara punya iman kalau dikasih ujian sama Allah. Kenapa? Kalau dengan keimanan, satu, kita tahu bahwa ujian itu datang karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surah At-Taghabun ayat 11. Allah katakan, tidaklah seseorang muslim diberikan satu ujian melainkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih ujian kepada kita melalui suami, ada yang diuji melalui anak, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji keluarga,
ada yang diuji ipar, lain sebagainya. Semua itu biidznillah karena dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin ujian itu ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk, tiba-tiba. Gak mungkin ujian itu datang ujuk-ujuk langsung kepada seorang manusia di muka bumi ini kalau gak dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pahamilah bahwa ujian yang kita dapetin itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama seorang hamba maka diberi ujian. Dengan ujian itu nanti banyak sabar. Dengan ujian itu nanti banyak introspeksi diri. Dengan ujian itu jadi banyak zikir. Maka pahalanya melalui ujian. Yang ketiga, ujian itu datang kepada kita semua itu untuk mengangkat derajat kita dan menghapuskan sebuah kesalahan kita. Ini diperkuat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, barang siapa yang ditimpakan suatu ujian yang lebih sakit daripada duri, melainkan Allah angkat derajatnya dan juga Allah hapus segala kesalahannya. Jadi besok kalau dapat ujian, bisa bilang alhamdulillah kalau diuji. Kita belajar, Bapak Ibu sekalian, diberikan ujian oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, maka alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam perkataan Nabi SAW, beliau itu selalu mengecap kalimat alhamdulillah di dua kondisi. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mendapatkan nikmat yang begitu besar, mendapatkan nikmat yang begitu enak, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi Rasul SAW ketika dihadapkan suatu yang gak enak dipandang mata dan perasaan beliau selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ini menjadi contoh buat kita bahwa kondisi lagi enak dan gak enak, Rasulullah selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata kondisi yang lagi gak enak itu ternyata ibu dan bapak sekalian ada banyak hikmah dan juga banyak pelajarannya buat kita. Karena kalau hidup gak ada ujiannya, kita jadi nggak belajar, betul apa enggak? Kayak kita di sekolah ada ujiannya. Kalau di kampus juga ada ujiannya. Kenapa ada ujiannya? Ingin mengetahui sebesar apa keimanan kita, sebisa apa ilmu yang kita dapat, dan begitu juga dengan kehidupan. Kalau kehidupan kita nggak ada ujian, maka harus wanti-wanti. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, bersyukurlah kamu ketika hidupmu selalu ada dalam musibah. Kenapa? Karena kalau orang diberikan musibah, artinya Allah masih cinta, Allah masih perhatian, Allah masih melihat. Karena dengan itulah Allah akan angkat derajat dan juga menghapus segala dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih atas nasihatnya Ustazah Muawana. Jadi memang wujud cintanya Allah nih pemirsa kepada kita adalah melalui datangnya ujian di keseharian kita. Nah, ujian ini bisa mengangkat derajat sekaligus menghapus kesalahan-kesalahan kita. Namun nampaknya bukan hal yang mudah ya Ustazah untuk bersyukur menerima ketika kita mendapatkan ujian. Nah, maka dari itu pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kita akan dengarkan nasihat selanjutnya dari Kiai Haji Sumarno Syafi'i tentang bagaimana kita bisa menguatkan keyakinan agar terhindar dari penyakit hati dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Tetap bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.